Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini di pekan yang keempat, di hari yang keempat, kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita kitab Durusul Lughah, belajar bahasa Arab di kitab Durusul Lughah. Tentunya semua ini atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kelapangan waktu. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan Ad-Darsu Ats-Tsamin dari kitab Durusul Lughah. Kemudian malam ini insyaallah kita akan masuk ke Ad-Darsu At-Tasi', di ringkasan dulu sebelum kita berpindah ke kitab Durusul Lughah. Karena seperti yang teman-teman ketahui semua, kalau di Durusul Lughah dia praktek dulu, baru terakhir ada pembahasan materi dan juga kaidah-kaidahnya. Itu mungkin akan sangat membingungkan. Insyaallah di ringkasan ini kita membahas kaidah-kaidah dulu, materi-materinya baru nanti insyaallah kita akan bahas Durusul Lughah, praktek, baca dan juga materi latihan. Nah, di sini katanya Ad-Darsu At-Tasi'. Ad-Darsu At-Tasi'. Pelajaran yang ke-9. Kalau nomor 9, raqam 9. Itu sudah sampai sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, adapun yang pertama al-awwal, al-thani, al-thalith, wal-rabi', wal-khamis, wal-sadis, wal-sabi', wal-thamin, wal-tasi'. Nah, kemudian nanti wal-ashir. Yang ke-9 sekarang, at-tasi', pelajaran yang ke-9. Apa aja yang ada di pelajaran ke-9 ini, insyaallah kita akan bahas satu persatu. Pertama, dia ada an-na'tu namanya. Na'tu. Na'at adalah sifat atau kata sifat. Nah, apa yang dimaksud dengan kata sifat itu? Kita akan masuk contoh untuk lebih jelas lagi seperti apa na'at atau sifat itu. Jadi insyaallah kedepannya kita akan menyebutkan na'at saja ya. Na'at. Tidak menyebutkan sifat. Supaya membiasakan teman-teman untuk memahami istilah-istilah atau menggunakan istilah-istilah Arab. Langsung seperti mudhaf dan mudhaf ilaih dan huruful jar dan juga hamzah wasal, ma'rifah dan nakirah, begitu seterusnya. Insyaallah kita akan menggunakan istilah-istilah Arab itu. Diusahakan kepada teman-teman semua agar untuk mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari, atau bisa melihat kembali rekaman-rekaman, atau juga bisa melihat di ringkasan Durusul Lughah ini punya tulis Ustaz Ahmad Ubaidillah. Nah, jadi na'at adalah kata sifat. Contohnya di sini baitun shaghirun. Nah, sini shaghirun dia berwarna merah. Kita akan tahu kenapa dia berwarna merah. Kemudian kita lihat di bawahnya baitun, kemudian shaghirun. Jadi shaghirun itu adalah na'atnya, sifatnya. Adapun baitun dia yang disifati. Jadi rumah yang bagaimana? Apakah rumahnya luas, sempit, kecil, besar, mewah,
sederhana, dan seterusnya. Jadi rumah adalah yang disifati. Adapun setelahnya, baik itu shaghirun atau kabirun besar atau wasi'un luas atau jamilun bagus, itu adalah na'tun, na'atnya, kata sifat untuk rumah tadi. Kemudian di bawahnya ada kaidah na'at atau sifat mengikuti gender, jenis kelamin dari man'ut, kata yang disifatinya. Maksudnya bagaimana? Kita akan perjelas. Kita kemarin sudah membahas yang namanya mudzakkar dan juga muannas. Mudzakkar dan juga muannas. Jadi maksudnya di sini kalau man'utnya itu dia yang disifati itu dia mudzakkar, maka na'atnya kata sifatnya harus mudzakkar juga. Jadi seperti itu maksudnya. Bukan gender ya, bukan hanya gender saja. Jenis kelamin. Jenis kelamin atau gender itu hanya untuk makhluk hidup khusus ya. Tapi secara umum. Seperti baitun ini dia bukan makhluk hidup. Kata benda. Baitun. Dia mudzakkar. Jadi maksudnya gender atau jenis kelamin di sini dia adalah mudzakkar. Tuliskan di sini mudzakkar atau muannas ataupun muannas. Jadi na'at atau sifat itu mengikuti man'utnya apakah dia mudzakkar atau muannas. Seperti contoh di atas, baitun dia adalah mudzakkar. Karena baitun mudzakkar, kemudian na'atnya, sifatnya menjadi mudzakkar juga sama, harus sama-sama mudzakkar. Jadi baitun shaghirun. Kalau muannas bagaimana sifat muannas? Pakai ta marbutah, seperti yang kita pelajari kemarin. Ta marbutah shaghiratun. Jadi nggak cocok dia kalau misalnya baitun shaghiratun. Salah. Ana, tafadhol Almer. Jadi semisal kalau misal dia pakai shaghiratun muannas, harusnya dipakai apa? Yang disifati juga harus muannas. Seperti contohnya ad-darajatu shaghiratun. Ad-darajatu shaghiratun. Ad-darajah muannas, kemudian shaghiratun juga muannas. Atau darajatun shaghiratun. Bentar ya. Bukan, tidak pakai alif lam ya. Darajatun shaghiratun. Kalau ad-darajatu shaghiratun itu bukan na'at juga man'ut. Dan tapi apa? Ya seperti jumlah mufidah, mubtada dan khabar. Jadi darajatun shaghiratun. Darajatun darajatun shaghiratun. Nah, jadi dia harus sama ya. Nanti kita bahas di setelahnya kenapa dia harus pakai alif lam dan kenapa tidak pakai alif lam. Nah, jadi begitu. Yang disifati baitun, kemudian na'atnya dia menjadi shaghirun, baitun shaghirun. Begitu juga di atas kalau kita ingin muannas, darajatun shaghiratun kita tambah marbutahnya. Nah, ataupun seperti yang lain, contoh yang lain, madrasatun kabiratun, sekolahnya besar. Nah, sekolah yang besar. Nah, gitu. Jadi harus sinkron. Na'at dan juga man'ut. Mudzakkar, muannas juga harus muannas. Nah, jadi kemudian saya miskol mungkin. Pencet. Nah, kemudian contoh yang berikutnya masjidun kabirun
Masjid mudzakkar, kabir juga mudzakkar. Madrasatun kabiratun, madrasah dia muannats, ada tamarrutah. Kabiratun juga muannats, jadi harus sama. Kabiratun na'at dan masjidun madrasatun dia adalah man'un yang disifati. Jadi setiap yang setelah disifati itu namanya na'at. Jadi awalnya katanya dia masjidun, kemudian kabirun bermerah. Itu yang warna merah dia adalah sifat atau na'at. Na'at. Nah, seperti yang dijelaskan, na'at dalam bentuk perempuan mengikuti gender na'at. Kemudian dulu untuk yang na'at, kemudian kita lanjut ke bawah lagi menjelaskan sifat yang tidak bertanwin. Kata sifat yang tidak bertanwin maksudnya bagaimana? Sifat yang berakhiran alif dan nun adalah tidak bertanwin. Ini. Jadi setiap kata sifat yang dia huruf akhirnya pakai alif dan nun, dia tidak bisa menjadi tanwin. Seperti contohnya kaslanu. Kaslanu. Tidak bisa dia menjadi kaslanun. Enggak. Dia tetap kaslanu. Oke, sepertinya ini juga termasuk kategori mamnu' minas sarf. Terlarang atau dia tidak bisa digunakan untuk tanwin, terlarang menggunakan tanwin dan juga berbaris kasrah. Nah, kaslanu. Berbeda sama yang sifat yang normal, mujtahidun. Nah, sebelumnya sini tidak ada artinya. Mujtahidun itu artinya bersungguh-sungguh, orang yang bersungguh-sungguh. Kalau kaslanu pemalas. Kata sifat untuk pemalas. Nah, jadi kaslanu itu artinya pemalas, mujtahidun kebalikannya, orang yang rajin untuk sungguh-sungguh. Kalau di sini supaya rajin aja yang singkat ya. Nah, jadi sama-sama dua-duanya sama-sama kata sifat. Yang pertama dia mujtahidun itu normal, mujtahidun tidak ada kaidah yang melarangnya untuk menggunakan tanwin, mencegahnya untuk menggunakan tanwin mujtahidun. Jadi berarti dia bisa mujtahidun, bisa mujtahidan. Dan bisa juga tidak pakai tanwin al-mujtahidu jika dia dima'rifahkan, atau al-mujtahidah jika ada sebelumnya huruf yang lain, huruf ilmu nahwu yang lain. Nah, begitu juga al-mujtahidi jika dimasuki dengan huruf jar. Minal bil mujtahidi atau ilal mujtahidi. Nah. Jadi kaslanu dia sama seperti yang pelajaran sebelumnya kalau kita bahas dia itu isim yang tidak pakai yang mustashfa kemarin, mustashfa alifnya alif garis lurus ataupun ya tidak pakai titik, seperti itu. Kaslanu sama dengan mustashfa, tidak bisa berubah. Mustashfa ya mustashfa, tidak ada mustashfa, mustashfi tidak ada mustashfu. Nah, pun pakai tanwin mustashfa nggak ada. Jadi seperti juga kaslanu, dia tidak pakai tanwin. Jadi bagaimana terbentuk asal kata dari kaslanu ini? Dia dari kasla tambah ini alif dan nun ini, jadi kaslanu. Ini dia pembahasan kita yang di sini ya, alif dan juga nun. Jadi setiap kata sifat yang pakai alif dan nun dia tidak pakai tanwin, tidak bisa dikasih tanwin, kaslanu. Nah, kemudian mujtahidun dia pakai tanwin. Nah, itu untuk materi atau pelajaran yang kedua di ad-darsu at-tasi' ini, pelajaran yang ke-6, materi yang kedua. Nah, kemudian kita akan masuk ke bawahnya lagi, itu ada bagian B atau ba, inda. Jadi apa fungsi inda di sini ataupun arti inda?
Sebelumnya arti indah ya, di sisi atau milik. Indi samaku atau sedang saat ini bersamaku, indi atau aku punya saat ini, aku miliki. Nah, ataupun indallahi di sisi Allah atau inda Muhammad atau di sisi Muhammad. Nah, jadi fungsi inda ini sama seperti khalfa dan juga amama yang sebelumnya, pelajaran sebelumnya. Nah, dia dia bisa membuat huruf setelahnya menjadi kasrah seperti hukum di huruful jar, huruf jar. Akan tapi dia bukan termasuk dari huruf jar. Jadi mengambil kerja huruf jar. Fungsi kerjanya, kegunaannya sama seperti huruf jar, akan tapi dia bukan huruf jar. Kan gitu kita jelaskan kemarin di khalfa dan juga amama. Inda juga sama. Jadi inda itu dia termasuk dari kategori yang khalfa dan amama tadi. Dzarf. Ketika dia digabungkan di dalam kalimat menjadi mudhaf dan mudhaf ilaihi. Nah, di sini katanya mengkasrohkan harakat akhir kata benda setelahnya karena mudhaf. Kata-kata mengkasrohkan harakat akhir kata benda setelahnya karena mudhaf itu sama dengan kata-kata di sini sama dengan yang khalfa dan juga amama tadi. Mengkasrohkan harakat akhir setelahnya karena mudhaf. Jadi khalfa amama menjadi mudhaf, kemudian jumlah setelahnya khalfal baiti, khalfal masjidi menjadi mudhaf ilaihi. Itu juga di sini indal mudiri. Contohnya sini indal mudiri di sisi direktur, sisi kepala sekolah. Nah, indal mudiri. Ya, mudir bisa direktur, bisa kepala sekolah dan yang lainnya. Nah, yang menjabat pimpinan. Jadi inda kemudian dia dimasuki dengan kata al-mudir menjadi indal mudiri. Sebelumnya dari al-mudiru menjadi indal mudiri. Nah, ini yang ketiga. Adapun yang keempat kita akan masuk ke na'at mengikuti man'un. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan di awal tadi ya. Baitun shaghirun, rumah yang kecil. Nah, kalau man'un dia ma'rifah. Di sini dia yang akan kita jelaskan rincian dari yang di atas tadi. Ma'rifah dan nakirah. Pakai alif lam atau tidak pakai alif lam. Nah, jadi kalau man'un ma'rifah, jadi supaya tidak seperti yang saya bilang tadi, supaya kita tidak bingung terhadap istilah-istilah ini man'ut, na'at. Ini man'ut tadi apa? Dia yang disifati. Nih. Man'ut yang disifati. Perlu teman-teman ingat semuanya. Kita akan menggunakan istilah-istilah karena seperti yang saya jelaskan tadi, kalau berikutnya mungkin istilah-istilah bahasa Indonesia mungkin akan dikurangkan. Jadi istilah-istilah Arab saja. Nah, man'ut dia yang disifati. Na'at ya kata sifatnya. Nah, kita kembali lagi ke bawah, soal ke bawah. Nah, jadi kalau man'ut yang disifatinya itu ma'rifah, dia pakai al-ma'rifah. Nah, terusnya seperti yang kita pelajari, kalau ma'rifah itu dia pakai alif dan lam. Al-baitu, al-masjidu itu ma'rifah. Itu ar-rajulu dan seterusnya. Jadi maka na'at juga sifatnya juga dia harus pakai ma'rifah, harus pakai alif lam. Kalau man'utnya yang sifatinya itu nakirah tanpa alif lam, tanpa al, maka na'atnya juga atau kata sifatnya juga harus dia nakirah, tidak pakai al. Contohnya bagaimana? Ini contohnya di bawah, mudirun jadidun. Nah, mudirun jadidun, direktur baru. Mudirun dia man'ut yang disifati dan jadidun na'at. Jadi mudirun jadidun sama-sama nakirah. Mudirun jadidun. Tidak pakai alif lam dan dia pakai tanwin. Dia adalah nakirah. Kemudian ma'rifah. Ma'rifah apa? Yang pakai alif lam. Diwarnai kuning ya. Diwarnai kuning. Mudirun ra jadidun. Kemudian di sini yang diwarnai kuning alnya lagi. Untuk menjelaskan pada kita semua kalau nakir itu maksudnya yang ini. Dalam pelajaran yang sebelumnya ya. Kata akhirnya pakai tanwin.
Kemudian ma'rifah dia yang ini pakai alif lam al-mudiru al-jadidu. Jadi seperti itu. Na'at dan matnya harus ngikutin tadi man'ut. Nah, jadi na'at harus mengikuti man'ut yang disifati tadi. Jadi kalau dia al-mudiru berarti dia harus al-jadidu sama-sama. Al-mudirul jadidu. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa yang seperti saya sebutkan tadi, atas ad-darajatu shaghiratu itu hukumnya lain, itu khabar. Akan tapi ad-darajatu shaghiratu sama-sama pakai alif lam. Ataupun contoh yang di atasnya juga tadi, al-baitus shaghiru, seperti itu. Tadi baitun shaghir tambah lam, jadi al-baitus shaghir. Jadi dua-duanya harus pakai alif lam. Seperti ini juga di sini, al-mudirul jadidu, mudirun jadidun. Nah, kemudian kaidah yang kedua, kalau man'ut harakat akhir dhammah maka na'atnya juga dhammah. Jadi ngikut ya, bukan hanya apa saja, dhammah saja. Kalau man'ut harakat akhir kasrah maka na'at juga kasrah. Berlaku juga jadi sini sepertinya. Nah, mengikuti apa yang dari dulu kok. Dia berlaku juga untuk fathah. Kalau man'ut harakat akhir fathah maka na'at juga fathah. Jadi tidak ada sini ya. Bukan berarti fathah tidak bisa jadi na'at dan man'ut. Enggak. Ini karena ini berpedoman kepada kitab di Rasulullah. Jadi kalau man'ut harokat akhirnya saya akan seperti ini sama ya fathah, maka na'atnya juga dia fathah. Nah, contohnya bagaimana? Kita akan lihat contohnya di bawah. Dia dimasuki lam kata milik li. Lam al-milkiyah. Lam untuk kata milik li. Sebelumnya ada al-mudirul jadidu dimasuki alif dimasuki lam milkiyah lil mudiril jadidi. Jadi ini akan ditambah dengan lil mudiril jadidi. Nah, begitu juga ketika dia dimasuki huruf jar minal mudiril jadidi atau alal mudiril jadidi, atau dia fathah al-mudir al-jadidah. Kalau dia menjadi hukumnya maf'ul bih, nah, kita belum ajar itu ya. Al-mudir al-jadidah. Jadi dia tetap ngikutin yang man'ut. Jadi na'at itu selalu mengikut man'ut harakatnya. Kalau dia fathah fathah, kalau dia kasrah kasrah, kalau dia dhammah dhammah. Nah, kenapa dia yang pertama lil mudiri? Karena dimasuki lam al-milkiyah, kata milik. Lam milkiyah kama qulna sabiqan, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Kalau lam milkiyah li yang ini lam ini namanya lam al-milkiyah, pelajaran sebelumnya lam milkiyah. Dari termasuk huruf jar. Jadi kenapa dia bisa menjadi harakat kasrah? Karena dimasuki ditambah al-mudiri, jadi lil mudiri seperti di atas lil mudiri. Kemudian yang merah ini al-jadidi ini dia adalah na'atnya mengikuti man'ut. Jadi mudir man'ut, jadi na'atnya. Nah, itu untuk materi kita atau kaidah-kaidah yang ada di ad-darsu at-tasi', pelajaran ke-9 ini. Naam, qabla an nashrah al-ma'ani al-jadidah, al-kalimat al-jadidah. Nah, sebelum kita menjelaskan kosakata baru, hal indakum soal fima madha yang sudah kita pelajari barusan. Nah, apakah ada pertanyaan teman-teman? Ustaz, ini bertanya, Tafadhal. jaringannya saya apa ya Ustaz? Kayak kok ini nggak gerak Ustaz gambarnya? Teman-teman lain bagaimana? Mana yang gerak? Apa? Gerak Ustaz. Gerak. Gerak Ustaz. Nah, gerak Farhan. Di jaringan saya Ustaz yang Iya. Kalau gerak berarti jaringan saya yang kena. Nggak masalah. Nah, lain takum soal, apakah pertanyaan? Ya, kalau misalnya tidak ada kendala langsung apa aja, langsung kasih tahu. Mungkin saya nggak sadar atau mungkin ada kekeliruan. Nah,
atau suaranya kuat, suara saya kecil atau tidak dengaran, langsung kasih tahu saja, baik di kolom chat ataupun langsung ngomong. Nah, seperti lupa rekaman, langsung kasih tahu. Nah, ada pertanyaan? Baru wujud? Saya عندكم soal? Nah, kita akan masuk ke kosakata baru yang pertama itu ungkapan. Kosakata ungkapan alladzi. Artinya apa? Yang, untuk mudzakkar atau untuk makhluk hidup yang enggak, dia umum ya, bukan hanya makhluk hidup, mudzakkar secara umum. Jadi laki-laki sini maksudnya mudzakkar. Jadi bukan hanya untuk yang berakal saja. Kalau dia mudzakkar pakai alladzi yang ya, jadi alladzi itu artinya yang. Kalau dia muannas pakai, kalian tahu? Untuk muannas, yang untuk muannas. Pakai Allati. iya, allati. Allati. Ini untuk muannas. Terus PR ya, perempuan. Nah, muannas. Allati. Kemudian kata baru untuk ungkapan yang selanjutnya limadza. Limadza. Mengapa ataupun kenapa. Jadi limadza itu artinya kenapa atau mengapa. Nah, pada tanya istifham, tanya. Nah, di pelajaran 9 ini hanya ada 2 kosakata baru untuk ungkapan, yaitu kitab Rasulullah. Kemudian kosakata baru yang di bawahnya itu dia ada yang pertama lughatun. Lughatun. Lughatun artinya bahasa. Jamak dari lughatun, lughatun. Pakai jamak muannas salim. Ini. Lughatun. Lughatun, bahasa-bahasa. Kemudian di sini setelahnya ada al-Inqiliziyah. Pakai kaf di sini di Rasulullah ya. Kemarin Inggris ya, Inggiliza. Gimana? Inqiltra. Jadi sebenarnya bisa juga pakai jim ya. Jim. Jadi kafnya diganti huruf jim. Al-lughatul al-injiliziyatu. Pakai jim. Di sini dia pakai kaf. Al-inqiliziyatu. Nah, sepertinya sama saja. Tapi yang lebih banyak dipakai sepertinya yang pakai jim ya. Nah, diganti kafnya menjadi jim. Jadi al-inqiliziyah, al-injiliziyah. Nah, susah. Sama aja sebenarnya. Nah, tapi untuk pemakaian yang banyak biar dipakai di Arab dan buku-buku dia biasanya pakai jim. Nah. Kemudian al-arabiyah, bahasa Arab. Al-arabiyah. Jadi kalau dia digabung dengan kata sifatnya bagaimana? Al-lughatul arabiyyatu. Di sini kita memakai. Jadi yang disifati dia bahasa, man'utnya bahasa. Nih, al-lughat, atau sebelum pakai alif lam ya. Lughatun arabiyyatun. Lughatun na'at. Arabiyyatun man'ut. Salah, terbalik. Balik ya. Man'utnya lughatun. Lughatun man'ut. Balik. Arabiyyatun dia na'at. Yang disifati itu bahasanya bahasa apa sekarang? Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Spanyol. Nah, jadi lugha dia tuh hukumnya man'ut. Adapun Arabiyah atau Indonesia atau bahasa Farisia, bahasa Persia,
Naam, dia adalah na'at. Jadi Arabiyatun sini na'at. Seperti yang kita pelajari tadi, kalau na'at dan man'ut dia selalu sama harakat akhirnya. Lughatun nih, tanwin dhammatain Arabiyatun. Ketika dia pakai alif lam, salah satunya al-lughatu, maka Arabiyatun na'atnya juga harus pakai alif lam al-Arabi al-Arabiyatu. Nah, ya tidak bisa hanya salah satu saja yang pakai alif lam. Nah, nggak bisa ya. Saya al-lughatu saja kemudian Arabiyatun, nggak bisa. Jadi harus sama, jadi na'at man'ut seperti yang dijelaskan tadi harus ikut satu sama lain. Kalau fathah fathah, kalau dhammah dhammah, kalau kasrah kasrah. Harakat akhirnya. Nah, di sini yang kita bahas kemarin itu namanya kosakata Inggris ya, Inggris. Kalau kemarin kita tanya al-hilal itu United Station ya, USA ya. Bahasa Arabnya Al-Wilayatul Muttahida Al-Amrikiyah. Saya baru ingat tadi, kalau Inggris dia Britania. Berarti apa? Britania Raya ya. Termasuk itu Inggris, Wales dan negara-negara sekitarnya. Pecahan dari negara Inggris. Jadi Inggris itu besar. Jadi ini yang saya ingin sampaikan kemarin itu namanya Britania. Nah, bahasa Inggrisnya bagaimana nih? Al-Hilal. Atau mana? Al-Hilal. Semua tidak. Nah, Britania Raya. Britania Raya bahasa Indonesia. Saya sudah tahu. Jadi Inggris juga selain dia Ingklitra bisa juga pakai Britania. Nah, kemudian kita yang kata selanjutnya, kosakata yang baru selanjutnya itu al-yauma. Al-yauma. Hari ini. Jadi al-yauma di sini artinya hari ini. Kenapa dia pakai ada ininya padahal dia yaum itu dia adalah hari saja? Karena ini tadi alif lam ini menggunakan, jadi dia ma'rifah. Kalau dia ma'rifah seperti kita ketahui sebelumnya, kalau yang kita sebutkan, jelaskan, kalau ma'rifah itu dia hari yang sudah diketahui. Al-yauma atau hari ini. Jadi maksud ketika ditambahkan alif lam maksudnya itu apa? Hari ini bukan hari Rabu atau hari Kamis. Al-yauma berarti yaumul Jumat. Hari Jumat. Nah, jadi kalau misalnya lawan bicara kita sudah tahu hari ini hari apa, cukup pakai al-yauma. Sama-sama tahu ya, al-yauma. Tapi kalau dia nanya hari apa sekarang baru ditambah yaumul Jumat, hari Jumat. Dalam Al-Quran nih, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Surat apa Al-Mer? Nah, Al-Mer. Ya Ustaz. Surah apa tadi Al-Mer? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Lupa Ustaz. Surah Al-Maidah Al-Mer ya. Ya Ustaz. Surah Al-Maidah. Pernah dengar Ustaz. Jadi itu ayat itu menjelaskan tentang bahwasanya agama kita ini sudah sempurna. Al-Maidah ayat yang ketiga. Hurimat alaikumul maitah sampai di baris ke 1, 2, 3, 4, baris kelima ya. Baris kelima. Setelah takhshawhum wakhshawun al-yawma di situ. Ada al-yawma. Percis ya. Al-yawma. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Hari ini, dia sama artinya. Hari ini telah aku sempurnakan kata Allah agama kalian untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati dan juga telah aku sempurnakan nikmatku pada kalian. Wa raditu lakum al-islam madina dan juga aku sudah memberikan ridha
atau meridhai Islam menjadi agama kalian. Nah, ini ulama berselisih pendapat apakah dia termasuk ayat yang terakhir diturunkan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah masih ada ayat setelahnya. Nah, jadi ketika ayat yang turun itu semua sudah sempurna. Nah, sedikit intermezzo untuk pengetahuan bagi teman-teman semua. Ketika ayat ini turun, al-yawma akmaltu lakum, para sahabat Nabi yang mendengar ayat ini semuanya senang. Kalau agama kita sudah sempurna. Tetapi tidak dengan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menangis. Kenapa menangis? Ada yang tahu? Karena artinya Ya. tugas Nabi Muhammad akan berakhir. Akan tugas kenabian. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Naam ya uladi, benar. Karena artinya kenapa Abu Bakar sedih? Karena Abu Bakar merasa kalau artinya agama sudah sempurna berarti keberadaan Nabi Muhammad sebentar lagi akan tidak ada. Maksudnya bagaimana? Akan meninggal dunia. Jadi itu yang membuat Abu Bakar sedih, ya, bersedih. Sementara yang lain bahagia, sementara Abu Bakar sedih. Jadi Abu Bakar yang paling peka terhadap Nabi, ya. Nah, berarti tidak heran kalau kita apalagi kalau sahabat Nabi yang paling agung, yang pertama itu Abu Bakar, nah, yang paling pertama masuk Islam, kemudian yang mengikuti beliau ketika hijrah, kemudian juga yang pertama kali membenarkan setiap yang Nabi sampaikan, beliau yang pertama. Nah, dan juga beliau juga adalah khalifah yang pertama setelah Rasulullah meninggal. Nah, jadi al-yawma artinya hari ini. Kemudian sa'bun artinya sulit, sa'bun. Nah, kemudian sepertinya, nanti dulu kita akan menjelaskan dulu sahlun. Nah, sahlun mudah, sa'bun dan juga sahlun. Ya, sebenarnya ini muradif dari sa'bun apa? Muradif, ya. Kita akan tulis muradifnya pakai strip atau usrun. Ini sahlun, yusrun. Itu muradif dari sa'bun dan juga sahlun. Yusrun dan juga usrun. Dalam Al-Quran ada nih. Kata usrun dan juga yusrun di surat atau di juz 30. Surat Al-Insyirah. Iya. Bagaimana bunyinya, Umam? Apa? Fa inna ma'al usri yusra. Iya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Nah. Jadi kita akan lihat di sini supaya teman-teman bisa lihat semua. Ini, ya. Surat Asy-Syarh sini. Syarah. Nah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya dengan kesusahan itu ada kemudahan, pasti ada kemudahan. Diulang lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi al-usri ya atau al-usru ya sa'bun, salah. Susah, yusrun dia adalah mudah. Jadi itu. Jadi kita tahu di sini kalau fa inna ma'al usri yusra, maksud dari ayat ini apa? Sesungguhnya dari kemudahan, dari kesusahan itu pasti ada kemudahan. Kemudian ditekankan lagi sama Allah bagi orang yang masih tidak percaya kalau dia tertimpa kesusahan, inna ma'al usri yusra, ditekankan lagi. Sesungguhnya setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Nah.
Kemudian kita akan masuk fakihatun, buah. Dalam Quran banyak buah. Akan tapi Fihi ya, ma fakihatu walahu iya, rumman. surat Ar-Rahman ya, Iya, Ar-Rahman. ya Ustaz. Menceritakan tentang nikmat-nikmat surga. Dalam surga itu ada buah-buahan gitu. Nah, kan tapi selain fakihatun, yang banyak dalam Al-Quran katanya itu dari kata jamaknya. Fawakih. Nah, fawakih. Ini banyak banget. Fawakihu. Fawakih. Dari jamak fakihatun ya fawakihu. Kemudian ta'irun. Ta'irun adalah burung. Sepertinya sama seperti namlun dan juga sebelumnya tadi yang yaitu tidak tidak bisa diambil kata jamaknya. Ta'ir. Jenis ya jenis. Jadi bangsa burung. Ta'ir. Jadi ta'ir secara umum. Jadi ta'ir itu dia burung secara umum. Baik itu burung gereja, burung bangak, burung apa, beo, dan seterusnya. Jadi ta'ir. Seperti namlun yang kita jelaskan kemarin di pelajaran sebelumnya, namlun. Namlun adalah semut, bahasa Indonesia semut, tidak peduli dia semut hitam, semut merah, penting namlun. Jadi jenis bangsa dari semut, ataupun satu semut dia namlatun. Jadi kalau satu burung ta'iratun, tinggal ditambah tamarbuqahnya. Nah, ta'iratun. Satu burung. Akan tetapi ta'iratun ini lebih terkenal pemakaiannya untuk arti yang lain. Apa arti yang lain itu? Ta'irah. Pesawat. Iya, pesawat. Jadi asal kata ta'iratun, pesawat, mengambil dari burung karena sama-sama bisa terbang. Nah, akan tapi di sini dia kayaknya ada nih jamaknya dari ta'ir ini, jenis ini burung. Jamaknya bisa tuyur atau atyar. Jadi yang paling banyak dia sepertinya tuyur ya, tuyur. Jadi jamak ta'ir dia tuyur. Tuyurun. Nah, tuyurun, ta'ir tuyurun. Nah, kalau namun saya tidak tahu, ini tidak ada ya. Nah, ta'ir tuyur. Kemudian usfurun, burung pipit, atau kayak ini baru masuk ke jenis burung seperti apa? Usfur. Jadi ta'ir itu secara umumnya, adapun jenis nama-nama burungnya itu ada bahasa Arabnya tersendiri ya. Seperti ini, usfur, burung pipit atau burung gereja. Kalau yang lainnya seperti lupa saya sekarang. Nah, jelas kalau dia ada jenis tersendiri, dia namanya lain lagi dalam bahasa Arab. Seperti ini, usfurun, burung pipit atau burung gereja. Burung gereja biasanya yang banyak kita temui di jalanan ya, atau di kabel-kabel listrik atau iya. Oh ya, berarti ya, seperti burung yang lebih besar dari burung gereja itu burung merpati ya. Burung merpati. Itu lain lagi bahasa Arabnya, hammamatun. Nggak pakai seperti tidak pakai tasdid. Kalau hammamun dia kamar mandi. Kalau hammamatun hammamah. Itu burung merpati. Nah, itu Ibn Hazm, seorang ulama di Andalus di Spanyol dulu tahun 400-an Hijriah, mengarang buku namanya Tawqul Hamamah. Nah, burung. Isinya itu tentang diari beliau. Diari. Burung merpati. Jadi hamamah. Jadi di sini usfurun dia burung pipit atau gereja.
Kalau jamaknya apa? Jamaknya adalah asafir, asafir, asafiru, asafiru. Namanya jamak taksir ya. Sama tuyurun juga jamak taksir. Fawaki, fawaki juga jamak taksir. Nah, apa jamak taksir? Jamak taksir itu yang dia katanya itu tidak dibentuk dengan waw dan juga nun, kemudian ataupun tambahkan dengan alif ataupun tak, seperti muslimatun. Muslimatun itu jamak muannats salim. Kalau muslimuna atau muslimina itu jamak mudzakkar salim. Akan tapi selain dari kata itu, ya tidak tambahkan dengan waw nun ataupun alif dan juga tak, dirubah katanya jadi tidak fakihatun, itu jamak muannats salim. Kalau dia tidak sama seperti itu, maka jamaknya namanya adalah jamak taksir. Jadi jamak itu ada 3 ya. Jenis model jamak dalam bahasa Arab, ada yang mudzakkar salim, muannats salim, kemudian ada jamak taksir. Nah, adapun fawakih dan juga tuyur dan juga asafir jamak taksir. Nah, kemudian kata setelahnya itu ada mustawsaf. Mustawsaf, klinik. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau mustasfa itu rumah sakit. Rumah sakit lebih besar daripada klinik. Nah, jadi mustawsaf ini sebenarnya dia umum ya, bisa klinik, bisa yang ada di ruangan apa? Di ruangan kesehatan untuk sekolah-sekolah itu namanya UKS ya, UKS. Apa kepanjangan UKS? Unit kesehatan sekolah. Unit kesehatan sekolah ya. UKS bisa juga namanya mustawsaf ataupun puskesmas bisa juga sepertinya mustawsaf. Nah, jadi secara umum sepertinya mustawsaf itu dia sesuatu tempat kesehatan yang lebih kecil dari rumah sakit, mustasfa. Nah, RS. Dari RS namanya mustawsaf, mustasfa, dan ada namanya mustasfa rumah sakit, kemudian namanya mustawsaf klinik. Nah, jamaknya apa? Ini baru pakai jamak saling, mustawsafat ditambah mustawsafatun, seperti ini. Mustawsafatun. Nah, kemudian ada maktabatun, perpustakaan. Perpustakaan library ya, library. Nah, jamaknya maktabat. Sama, dirubah saja. Maktabatun, maktabatun sama. Ini anak salim sama. Kemudian Madinatun, kota. Kota. Jadi kalau di Arab Saudi ada namanya kota Madinah. Jadi dia Madinah itu pakai alif lam, al-Madinah. Al-Madinah. Untuk menunjukkan kota Nabi. Al-Madinah. Jadi provinsi Madinah atau kota Madinah. Kalau sekarang namanya itu nama pemerintahannya itu nama kotanya menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Itu nama resminya ya. Provinsi Madinah Munawwarah. Provinsi, kalau dulu Madinah itu kecil, seperti kampung zaman Nabi. Kampung. Mabaina irin ila thawr. Kecil. Mungkin seperti kampung di zaman kita ini. Akan tapi sekarang kalau teman-teman berkunjung kota Nabi, itu besar sekali, besar. Kalau saya di sini dibandingkan dari kota Pekanbaru, lebih besar dari kota Pekanbaru. Kalau Jakarta, tidak tahu saya bandingkannya. Yang jelas di Madinah itu sudah sangat besar, banyak jalan-jalan tol. Nah, juga pemukiman juga sudah padat. Nah, Al-Madinah kalau dipakai alif lam berarti biasanya disebutkan untuk kota Nabi, ataupun Al-Madinah alif lam maksudnya apa? Kota tersebut. Tersebutnya mana? Yang sudah sama-sama kita ketahui
lawan bicaranya maksudnya bagaimana, kita sedang ngobrol sama orang, kemudian kita sedang membicarakan suatu kota, jadi maksudnya kita sedang membicarakan kota Jogja misalnya, jadi tambah Al-Madinah. Nah, bisa kota tersebut. Nah, jadi tidak sama untuk jamak di Madinah tuh, dia tidak sama seperti musosofat, kemudian maktabat, bukan Madinat, nggak ada Madinat, Madinatun, nggak ada. Jadi seperti itulah ya, dalam bahasa itu kadang sedikit membingungkan, karena dia ada sesuai dengan kaidah, ada yang tidak sesuai dengan kaidah. Kan, tapi insya Allah ketika kita sering banyak belajar atau banyak membaca atau banyak mendengarkan, insya Allah kita paham dan mengerti perbedaannya apa saja. Nah, jadi jamak dari Madinah dia mudunun. Jamak taksir, pakai jamak taksir ya. Mudunun, mudun. Madinatun, Madinatani, mudun. Nah, kota-kota. Kemudian selanjutnya kubun, gelas. Kubun. Gelas. Jamak dari kubun, kawakibun. Kawakib. Iya. Kawakibun. Jamak taksir juga, kawakibun. Nah, gelas-gelas. Kemudian Al-Qahirah, Kairah. Lampu ya. Suara saya masih dengar? Masih bisa. Masih bisa. Sepertinya turun apa ini? Semua ya. Tanya orang saya. Udah baterai laptopnya juga mau habis. Saya cas. Insya Allah bisa. Nah, jadi kemudian Al-Qahirah, kota Kairo, pakai alif lam ya. Al-Qahiratu. Al-Qahiratu. Kemudian Al-Kuwait, negara Kuwait, Al-Kuwait. Jadi kenapa dia negara ini kota Al-Qahirah dan Al-Kuwait dia pakai alif lam? Karena dari sananya mereka orang Arab pakai alif lam. Nah, jemputannya pakai alif lam. Al-Qahirah juga Al-Kuwait. Kemudian mirwahatun, kipas angin. Marawih jamaahnya. Marawih atau marawih. Marawih. Kipas angin. Kalau AC dia bahasanya mukayyif. Mukayyifun. Kalau ruangannya ber-AC untuk ghurfatun mukayyafah, ruangan ber-AC. Kalau AC-nya itu nama alatnya mukayyif. Kalau ruangannya ber-AC, ruangan mukayyafah, mukayyafun. Nah, ruangannya ada AC-nya. Nah, kemudian hadun, tajam. Kemudian ghadbanu, marah. Asal katanya ini sebenarnya pakai siwa mubalaghah namanya, berlebihan ya. Jadi kalau marah sudah emosinya sudah memuncak ya. Kan bisa pakai ghadaba, ya ghadabu ghadibun, bisa ghadibun kan. Ghadibun untuk marah saja. Tapi kalau dia marahnya sudah di atas rata-rata gitu, ghadban, marah sekali ya. Ghadban. Ini namanya dalam masyarakat siwa mubalaghah, untuk berlebihan. Nah, ghadban. Nah, adapun jamak dari ghadibuna tinggal ditambah waw dan nun ya, jamak mudzakkar salim. Adapun ghadban sepertinya jarang menggunakan jamak pakai ghadban. Kalau saya cari tadi dia itu ghadbanun. Ghadbanun sama pakai alif lam juga. Ghadbanuna ditambah ininya, nama ininya ghadbanuna. Nah, jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian syahirun, orang yang terkenal. Jadi secara umum ya, orang terkenal, baik itu selebgram atau youtuber, apapun namanya yang terkenal itu namanya syahir.
Jadi asyahir fulan, asyahir Muhammad, atau selebgram Muhammad, seperti itu. Nah, atau youtuber Muhammad asyahir. Nah, jadi syahirun orang yang terkenal secara umum ya. Kemudian ada pun jamaknya ini sama sepertinya. Jamak dari syahirun ini ditambah ini sama hidup lagi. Sepertinya dari sana ya. Syahiruna, nah, orang-orang yang terkenal. Nah, kemudian mujtahidun, rajin atau pejuang, seperti yang dijelaskan di contoh di pertama tadi materi. Jamaknya apa? Sama, masih jamak mudzakkar salim ditambah waw dan nun. Mujtahiduna, mujtahiduna. Kemudian kaslanu, kaslanu, orang-orang atau malas, malasnya sudah berlebihan. Biasanya kalau orang malas pasti berlebihan ya, nggak ada yang malasnya dikit-dikit. Nah, jadi kaslan, malas. Jamaknya apa? Ada dalam Al-Quran. Idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Surah apa itu? Al-Mer. Pernah dengar Ustaz? Surat An-Nisa ya. Yura'una an-nas. Tapi nggak tahu ayat apa. Ayatnya mungkin bisa teman-teman cari nanti. Ini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. La yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi qamu kusala. Kusala itu jamak dari kaslanu. Ini bercerita tentang apa? Sesungguhnya innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik yukhadi'una Allah. Mereka berusaha untuk menipu Allah, akan tetapi Allah lah yang memperdaya mereka. Wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah, dan apabila orang-orang munafik tadi berdiri untuk melaksanakan salat, qamu kusala, mereka berdiri orang malas, seperti orang-orang malas. Qamu kusala, mereka berdiri malas-malasan. Nah, yura'una nas, mereka ingin dilihat manusia. Yura'un, ra'a yura'u, riya. Jadi asal kata riya ini dari ini, ra'a yura'i. Nah, yura'una nas, mereka ingin dilihat oleh orang-orang, oleh manusia. Wala yadhkurullah illa qalilan, mereka tidak mengingat Allah, berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Sifat orang munafik. Nah, kalau mau sholat malas-malasan, yaitu sifat orang munafik di zaman Nabi. Karena zaman Nabi itu kalau misalnya tidak sholat ketahuan ya, sangat memalukan. Karena lingkungan atau masyarakat itu masih sedikit, jadi ketahuan siapa saja yang tidak sholat. Berbeda sama zaman kita ya, yang nggak sholat, yang sholat, akan payah untuk membedakannya. Nah, apakah dia sholat di masjid, apakah dia sholat di rumah, apakah dia tidak sholat sama sekali, atau dia sholat yang bolong-bolong, payah membedakan sekarang. Banyak orang juga, lingkungan juga sudah mulai padat. Nah, jadi jamak dari kaslanu jadi kusala. Salah ini tulisan namanya kusala. Nah, kemudian atsyanu haus. Ini sama dari ghadbanu tadi ya. Atsyanun. Sama waw dengan nun. Atsyanun. Kalau kaslanu tadi ini tidak pakai kaslanuna. Enggak. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, terkadang untuk membedakan jamaknya itu kita perlu belajar juga membaca atau mendengarkan orang Arab. Dia menjadikan jamaknya seperti apa. Dalam Al-Quran itu sudah jelas ya. Kalau jamak kaslanu dia kusala, bukan kaslanuna. Nah, mungkin ada mungkin jarang dipakai. Nah, tetapi jangan dipakai. Nah, kemudian jawanuna sama. Kemudian mal'anu
penuh atau kenyang. Mal'anu, mal'anuna. Nah, ghadbanu, kemudian kaslanu, kemudian atsyanu, dan juga jau'anu, dan juga mal'anu. Pakai alif dan juga nun. Seperti yang kita jelaskan dari materi tadi, kalau dia itu tidak boleh menggunakan tanwin, harus dhammah saja, tidak boleh pakai dhammatain, nggak boleh gini, salah. Ini salah, dia tidak pakai tanwin. Nah, kemudian juga itu yang pertama di pelajaran tadi, kalau ghadbanu dan juga kaslanu, atsyanu, jau'anu, mal'anu, itu namanya dalam istilah bahasa Arab itu sighal muwalaghah, dibentuk untuk sesuatu yang berlebihan atau melewat lebih dari biasanya. Kalau atsyanu itu sangat haus, kemudian jau'anu sangat lapar, mal'anu sangat kenyang, kaslanu memalas, sangat malas, ghadbanu sangat marah. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kalau misalnya sebelumnya itu ada namanya ghadibun, kalau marah saja dia ghadib. Dan juga atsyan harusnya atishun, kalau saja, atau jawanu, jai'un, lapar biasa, jai'un. Tapi kebanyakan orang kalau lapar pasti lapar kali ya. Lapar biasa ya, yang disebutkan jai'un, lapar biasa saja. Nah, alhamdulillah kita sudah selesaikan ringkasan di ad-darsu at-tasi'. Nah, hal yang ada soal? Ada pertanyaan? Hal yang ada soal? Ustadz, Tafadhal. tadi usfur jamaknya apa Ustadz? Asafir. Usfur. Asafiru. Nah, Syukur Ustadz. apa? Yang lain? Hal yang ada soal akhar? Hal yujad soal? Hal alaikum soal? Yang lain? Safir. Safir. Nah. Nah, jika tidak ada, insyaallah kita sudah selesaikan materi yang ada ringkasan yang ada di ad-darsu at-tasi' pelajaran ke-9. Insyaallah hari Senin di pekan yang ke-5 di bulan pertama kita akan masuk ke durusul lugha ad-darsu at-tasi' pelajaran yang ke-9 yang ada di kitab durusul lugha. Nah, mungkin ya, sepertinya akan ada tugas setiap akhir bulan mungkin, insyaallah, tugas ringan untuk mengulang pelajaran yang lalu, insyaallah ringan, nggak berat kok, supaya untuk mempelancar atau lebih memahami lagi apa yang pada pelajaran sudah pelajari sebelumnya, seperti ma'rifah, nakirah, kemudian syamsiyah, qamariyah, kemudian hamzah wasal, mudhaf dan mudhaf ilaih, huruf jar. Nah, seperti itu. Mungkin satu materi atau soal saja. Nah, kita cukupkan sampai sini malam ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Ustaz, Wa iyyakum. Terima kasih Ustadz. Nah, sama-sama Almir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.